Halo Sobat Baku Hantam, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang L di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbandingan antara Yuken dan Tsukasa. Ini merupakan salah satu request yang agak lama sih, dan juga saya ingat ada yang sempat request karakter yang seimbang dengan Yuken. Jadi sekalian aja dua request tersebut saya jadikan satu. Dan karena menurut saya karakter yang seimbang atau sejajar dengan Yuken adalah Tsukasa, makanya sekalian saya buat video ini. Loh bang, kok nggak sama duo Chunchun atau fraksi Yasukyo sih? Saya ada teori kok, kenapa mereka tidak bisa disejajarkan dengan Tsukasa ataupun Yuken. Dan oh ya, untuk perbandingan kali ini saya hanya memberikan slide-slide gambar saja ya. Jadi kayak di awal saya bikin video, dimana banyak yang cuma gambar-gambar di slide doang. Tapi setelah itu saya nyoba nyari tantangan baru, akhirnya mulai ambil cuplikan filmnya. Tapi pas di-upload, kena batasan atau copyright. Dan untuk mempersingkat waktu di beberapa video sebelumnya, saya sering sekali menggunakan video yang sudah pernah saya gunakan, supaya ya lebih cepat. Tapi akhirnya ada yang angkat bicara kalau film dan teorinya nggak nyambung, jadi ya oke lah. Emang nggak asik sih kalau denger teori film A, tapi yang dilihat malah film B. Jadi untuk sementara ini saya putuskan untuk membuat videonya lewat gambar-gambar yang di slide aja. Karena kalau pakai video bakal memakan waktu yang cukup lama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari putar dulu intronya. Saya akan mulai menceritakan latar belakangnya terlebih dahulu. Kita mulai dari Tsukasa. Karakter Tsukasa pertama kali diperkenalkan di High and Low The Worst episode 0, di mana diperlihatkan kalau Tsukasa merupakan siswa kelas 2 yang itu artinya saat itu dia satu angkatan dengan Todoroki, Tsuji, dan juga Shibaman. Ketika pertama kali diperkenalkan, Tsukasa menghajar 3 anak buah dari Nakagoshi. Sayangnya, adegannya tidak diperlihatkan di sini. Jadi kita nggak tahu kalau Tsukasa ini gelut itu seperti apa. Di awal-awal episode juga diperlihatkan kalau Tsukasa ini memiliki beberapa orang yang mengikutinya. Bahkan di antara mereka ada yang menyarankan untuk membuat fraksi Tsukasa. Tapi Tsukasa menolak hal tersebut karena tidak mau berurusan dengan hal-hal yang merepotkan baginya. Tapi menurut saya pribadi, pada saat itu Tsukasa tidak berniat untuk membuat fraksi karena dia membatasi dirinya dengan menganggap dia tidak akan bisa melakukannya sendirian. Maksud saya itu begini, bagi kalian para kaum pengikut dalam sebuah kelompok, pasti ada satu orang yang menjadi pusat dari kelompok tersebut dan mengontrol semua tindakan kelompok kalian. Dan ketika tiba-tiba orang tersebut pergi, kalian yang tadinya cuma ngikut menjadi bingung dengan arah dan tujuan kalian. Ya, mungkin perumpamaannya seperti itulah. Saya mencoba memasukkan contoh yang ada di dunia nyata supaya kalian bisa lebih memposisikan diri kalian daripada berpatok pada dialog di film. Dan setelah kemunculan Tsukasa, muncul lagi beberapa karakter baru, di antaranya adalah Yasushi dan Kiyoshi. Di sini diketahui kalau Tsukasa tinggal satu kompleks yang sama dengan Fujio, Jamuo, Yasushi, Kiyoshi, Tsuji, dan juga Shibaman. Hanya saja mereka berbeda rusun, karena kompleksnya sendiri memang cukup besar dan terbagi menjadi beberapa daerah. Ada hal yang menarik nih ketika munculnya karakter Yasushi dan Kiyoshi, yaitu percakapan mereka saat ada di dalam kelas, di mana Yasushi berkata, "Aku dan Kiyoshi padahal setitik lagi bisa menyudutkannya." Dan semoga saya nggak salah subtitle lagi ya. Hal ini menarik perhatian saya karena dari perkataan Yasushi tersebut kita bisa menyimpulkan kalau mereka tidak bisa memojokkan Tsukasa kalau mereka bertarung 1 versus 1. Jadi dalam hal ini, jika Tsukasa melakukan duel 1 versus 1 dengan mereka, Tsukasa lah yang akan keluar sebagai pemenang. Dan dari sini ada hal yang menarik lagi, yaitu yang membedakan antara Oyakoko dengan Suzuran ataupun Hosen, yaitu beberapa siswa Oyakoko yang diperlihatkan atau diketahui melakukan duel secara duet alias secara 2 orang. Lihat saja Tsuji dengan Shibaman, Yasushi dengan Kiyoshi, Nakaoka dengan Nakagoshi, dan Tsukasa dengan Fujio. Ya memang nggak semuanya sih, contohnya Todoroki ataupun Murayama yang selalu solo. Selain itu, dari semua scene yang ditampilkan, sepertinya cuma Tsuji dan Shibaman saja yang diperlihatkan duel bareng. Untuk yang lainnya kayaknya enggak deh. Tapi maksud saya tuh mereka berkelompok dan itu terdiri dari 2 orang gitu loh. Oke, lanjut ke Tsukasa ya. Karena saking banyaknya kejadian yang terjadi setelah Fujio pergi untuk merawat kakeknya, akhirnya Tsukasa pergi untuk menemui Fujio. Tapi belum sempat bertemu dengan Fujio, Tsukasa diperlihatkan bertemu dengan Murayama dan bertanya pada Murayama,
pemimpin itu apa? Dan sepertinya jawaban dari Murayama tidak membuat Tsukasa merasa itu adalah jawaban yang dia cari selama ini. Dan akhirnya dia benar-benar memutuskan untuk segera menemui Fujio. Dan ketika akhirnya dia bertemu dengan Fujio, bukan diajak diskusi atau diajak ngobrol, malah diajak baku hantam cuy. Ada apa sih dengan orang-orang di Sword? Awalnya Fujio menolak sampai akhirnya Tsukasa yang menyerang duluan. Dan akhirnya terjadilah baku hantam antara Fujio dengan Tsukasa. Dari sini akhirnya kita bisa melihat gaya bertarung Tsukasa. Secara power dan kelincahan sih saya merasa Fujio lebih unggul ya. Tapi setidaknya gaya bertarung Tsukasa itu juga tidak biasa-biasa aja. Dan akhirnya Fujio lah yang keluar sebagai pemenang. Kemudian Tsukasa diperlihatkan lagi di movie High and Low the Worst, di mana pada akhirnya dia memutuskan untuk membuat fraksi Tsukasa. Tapi belum sempat melakukan demo baku hantam, si Fujio datang ke Oyakoko dan sukses merebut semua perhatian. Saya skip aja ke bagian perang ya. Pada perang melawan Hosen, Tsukasa termasuk orang yang tidak melawan para petinggi. Tapi meski begitu, karena orang-orang Hosen itu kuat-kuat, Tsukasa masih diperlihatkan mengalami babak belur. Lihat ini. Kemudian saat perang melawan anak buah Ghidra, Tsukasa juga tidak diperlihatkan memiliki scene yang epic, kecuali adegan dia menyelamatkan Lord Jamuo. Yep, mungkin itu profil singkat yang bisa saya berikan. Mari lanjut ke Yuken. Odajima Yuken merupakan salah satu petinggi yang merupakan bagian dari Ozawa Hitoshi. Secara kepribadian, Yuken ini santuy banget. Dia diperlihatkan juga ahli dalam hal mencari informasi seperti layaknya Sabakan. Ini cuma pendapat Bang El pribadi sih, karena yang pertama kali memberikan informasi mengenai keberadaan Red Ram adalah Yuken. Sebenarnya tidak banyak latar belakang yang bisa diambil dari filmnya, tapi antara Yuken dan Tsukasa ini mereka memiliki kesamaan loh. Mereka berdua adalah orang yang pertama kali mempermasalahkan untuk berduel dengan Oyakoko ataupun Hosen. Berikut fotonya. Dan memang saat Yuken mengemukakan pendapatnya, terlihat hanya Jingawa dan Kenzo saja yang berpendapat, sementara yang lain hanya diam. Ya entah karena tidak mau membantah atau cuma karena pemain figuran, saya juga nggak tahu sih. Dan akhirnya perang melawan Oyakoko terjadi. Yuken diperlihatkan berduel dengan Todoroki. Meski terlihat tidak memiliki style bertarung yang unik seperti Kenzo ataupun Sachio, setidaknya Yuken bisa memberikan damage pada Todoroki. Bahkan dia juga berhasil lepas dari kuncian Todoroki dan mendaratkan serangan balik. Meskipun akhirnya dapat serangan balik juga sih, dan akhirnya Yuken pun KO. Saya masih menggunakan pendapat saya di video ini, yaitu Yuken ini masih lebih kuat dari Suji, Shibaman, Yasushi, Kiyoshi, apalagi duo Chunchun kalau mereka berduel 1 versus 1. Tapi kalau 1 versus 2 saya jadi agak ragu ya. Dan pada perang melawan Ghidra, Yuken sempat diperlihatkan bekerja sama dengan Yasushi saat masih di bawah, dan juga dengan Yuken saat sudah di atas apartemen. Ya mungkin itu saja profil singkatnya ya, karena emang tidak detail banget yang ditampilkan di film. Oke, kita masuk ke perbandingan singkatnya. Saya tahu mungkin di antara kalian ada yang tidak setuju kalau Yuken saya sejajarkan dengan Tsukasa. Tapi menurut saya memang Tsukasa yang paling cocok disejajarkan dengan Yuken. Kenapa nggak Kenzo bang? Saya juga masih menggunakan pendapat saya di video ini. Kalau Kenzo ini kalah tipis dari Fujio. Jika kalian lihat hasil pertarungan antara Fujio versus Kenzo dan Fujio versus Tsukasa, terlihat kalau Fujio lebih babak belur saat baku hantam dengan Kenzo. Dan ada teori menarik lagi nih. Bang El nemu komentar menarik yang mengatakan ketika Fujio melawan Tsukasa, dia tidak serius karena kakeknya baru saja meninggal. Mungkin ini bisa juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan ya, dimana ketika Fujio berduel dengan Tsukasa, dia tidak dalam kondisi yang on fire seperti saat perang melawan Hosen. Jadi jika ada yang bertanya, bang Kenzo sama Tsukasa kekuatan mana? Atau mungkin menang mana? Dalam hal ini saya akan memilih Kenzo, jadi tidak perlu saya buat video perbandingan ya. Oke, kita langsung mulai dari segi kekuatan. Sejujurnya ini perbandingan yang cukup ambigu. Menurut saya itu gini loh, entah Tsukasa ataupun Yuken, mereka ini kurang mendapat sorotan di movie High and Low the Worst. Bahkan karakter Tsukasa yang pertama kali diperkenalkan sangat keren sekalipun juga mendapat sedikit sekali sorotan semenjak Fujio muncul. Jadi dari segi power saya akan anggap mereka berdua ini seimbang. Selanjutnya dari teknik bertarung. Meski sekilas mereka terlihat biasa-biasa saja, sepertinya saya merasa kalau Tsukasa unggul di sini. Ini bisa kalian lihat saat dia melawan Fujio, di mana Tsukasa benar-benar menggerakkan semua bagian tubuhnya. Sementara Yuken sepertinya lebih dominan menggunakan tangan, meski emang terlihat menggunakan kaki juga sih.
Tapi ini hanya perbandingan sekilas yang saya lihat di film ya. Selanjutnya adalah kelincahan dan kemampuan menghindari lawan. Entah kenapa saya lebih memilih Yuken dalam hal ini, meski pertarungannya dengan Todoroki terlihat biasa aja. Tapi dia sempat diperlihatkan lepas dari cengkeraman Todoroki dengan cukup santuy. Bahkan Yuken juga sempat melancarkan serangan balik saat itu juga. Tapi dari segi kecepatan sih saya lebih memilih Tsukasa deh. Kemudian yang terakhir adalah ketahanan tubuh. Sama halnya seperti pembahasan kekuatan, saya memilih mereka untuk seimbang di sini. Karena memang adegan mereka di movie itu sangat sedikit sekali, dimana Oyakoko terlalu menonjolkan sosok Fujio, sementara Hosen juga tidak mendapat begitu banyak sorotan. Lihat saja saat perang Hosen dengan Oyakoko. Fujio diperlihatkan mengalahkan begitu banyak sekali anak dari Hosen. Sementara dari Ozawa Hitoshi sendiri, hanya Kenjo dan Jinkawa saja yang diperlihatkan mengalahkan anak dari Oyakoko. Itu pun cuma beberapa. Ya, mungkin karena bentuk kerjasama kali ya. Semoga saja kedepannya Cross Series memiliki drama atau movie yang terbaru lagi, dan menceritakan lebih detail mengenai Suzuran ataupun Hosen. Semoga saja. Untuk nominasi pemenang, kalian pilih siapa? Yuken? Tsukasa? Kalau boleh jujur dalam hal ini saya akan memilih Tsukasa. Iya, sekali lagi ini hanya pendapat pribadi ya. Karena saya merasa Tsukasa memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah teknik bertarung dan juga kecepatan dalam menyerang. Dan seperti yang kalian lihat juga kalau Yuken ini mendapat sedikit sekali sorotan. Jadi ya untuk saat ini, saya ulangi, untuk saat ini saya lebih memilih Tsukasa. Oke, itulah bentuk perbandingan yang bisa saya berikan. Mungkin untuk kedepannya beberapa request mengenai perbandingan akan saya tunda dulu ya, karena nggak akan pernah selesai. Soalnya masih banyak yang bisa kita bahas, seperti alur dari manga Cross ataupun beberapa teori mengenai kedua universe tersebut. Jadi biar pikiran kita itu nggak A versus B, B versus C, dan seterusnya gitu loh. Oke? Terima kasih.